Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya di rumah. Sekarang kita mau mulai ibadah pagi hari ini dengan sukacita. Mari kita sembah dan puji Tuhan melalui satu pujian, yaitu Bapa Engkau sungguh baik. Selamat pagi ya Bapa, kembali kami datang kepadamu pada saat pagi hari ini dan kami mengucap syukur untuk setiap berkat, kemurahan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang telah Kau berikan pada kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Kau pimpin dari awal hingga akhir nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami siap untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu.
Haleluya, amin. Amin. Oke, siap untuk memuji nama Tuhan? Oke, boleh bangkit berdiri kalau kalian mau lompat-lompat dan juga nyanyi bareng kita semua. Walaupun kita online, tapi sukacita masih ada di setiap hati kita kan? Percaya kan ya Kak Yuma? Kita mau nyanyikan satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Sambil tepuk tangan semuanya. Panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga ya panggil namamu. Ku jawab ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke. Masih semangat ya adik-adik? Kita mau mendengarkan cerita, tapi sebelum itu kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan lebih lagi agar kita terima firman atau cerita yang akan diceritakan di nanti. Oke, kita siapkan hati kita, tutup mata, lipat tangan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Firman-Mu berita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal
adik-adik tutup mata, lipat tangan. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena rahmat-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh Tuhan Yesus beribadah online. Walaupun melalui online Tuhan Yesus, tapi Engkau tetap bersama kita, seperti yang telah kami nyanyikan tadi Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah berita bagi kami Tuhan Yesus. Kiranya memberkati sehingga kami dapat mendengar firman-Mu lebih lagi dan juga menanamkan di hati kami agar tumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari semua ini kami sempurnakan Tuhan Yesus hanya di dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa bukan? Jumpa lagi dengan Kak Sania dan Kak Meita. Hari ini Kak Sania dan Kak Meita akan menceritakan tentang kebesaran dan kuasa Tuhan yang sudah menciptakan dunia ini beserta isinya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelumnya, mari persiapkan hati dan pikiran. Kak Sania berikan waktu 5 detik untuk adik-adik bisa duduk yang rapi dan mengambil Alkitab. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ambil Alkitabnya? Nah, mari kita buka di kitab Kejadian pasal yang pertama. Kitab apa adik-adik? Kitab Kejadian. Kejadian itu adalah kitab pertama di Alkitab, kitab yang paling awal. Ayo kita baca bersama judul perikopnya. 1, 2, 3. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Mari perhatikan firman Tuhan dengan seksama. Adik-adik tahu tidak bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saat itu bumi belum berbentuk dan masih kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Coba adik-adik tutup kedua mata kalian. Bagaimana? Gelap bukan? Eits, jangan dibuka dulu ya. Nah, seperti itulah awal mulanya keadaan bumi. Lalu berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Sekarang coba buka kedua mata kalian. Terang bukan? Jadi, pada mulanya Allah menciptakan gelap dan terang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Pada hari pertama, bumi masih dipenuhi air. Adik-adik bisa membayangkan ya, dulu belum ada daratan, semuanya air. Air yang sangat banyak menutupi bumi. Lalu Allah membuat ruang yang luas untuk memisahkan air menjadi 2 bagian, yaitu yang ada di permukaan bumi dan yang ada di langit. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Di hari ketiga, Allah menciptakan darat dan juga laut. Tidak hanya itu, Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan, semua tumbuhan yang berbiji, serta segala jenis pohon buah-buahan diciptakan oleh Allah. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Coba adik-adik lihat pohon
rumput, tanaman yang ada di sekitar. Semuanya itu diciptakan Tuhan loh. Selanjutnya, di hari keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan juga bintang. Tahukah kamu bahwa matahari diciptakan Allah sebagai benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam? Adik-adik pernah lihat ya matahari di waktu siang kan? Ada juga bulan yang bulat dan memantulkan sinar matahari di waktu malam. Juga bintang yang seperti titik yang banyak sekali. Matahari diciptakan sebagai benda penerang yang besar untuk menguasai siang. Sedangkan bulan dan bintang diciptakan Allah untuk menguasai malam. Sungguh indah bukan ciptaan Allah itu? Setelah terciptanya benda-benda di langit, Allah menciptakan binatang di lautan dan burung di udara. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang laut dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Itulah penciptaan di hari kelima. Adik-adik coba sebutkan nama makhluk yang hidup di air dan nama burung yang terbang di langit. Apa saja, ayo coba sebutkan. Ya, pintar sekali. Tuhan menciptakan banyak sekali sampai-sampai tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Di hari berikutnya, yaitu hari ke-6, Allah menciptakan segala jenis makhluk hidup, ternak, dan segala jenis binatang melata. Binatang-binatang tersebut seperti gajah yang besar, kura-kura yang kecil, singa, ular, dan masih banyak lagi. Semua hewan-hewan yang hidup di darat, dari yang paling besar sampai yang terkecil seperti semut, Tuhan yang ciptakan. Adik-adik sudah pernah melihat beberapa jenis hewan seperti dalam gambar kan? Selain itu masih banyak lagi loh, dan semuanya Tuhan kita yang ciptakan. Tidak hanya binatang saja, di hari ke-6, Allah menciptakan manusia pertama. Siapa namanya? Ada yang tahu? Betul. Manusia pertama itu bernama Adam. Siapa? Adam. Allah menjadikan manusia menurut gambarnya, supaya manusia tersebut berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara, serta seluruh bumi. Jadi, Tuhan berpesan kepada kita untuk selalu menjaga dan merawat semua ciptaan Tuhan yang lain. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dengan sangat baik. Allah membuat segalanya menjadi indah, termasuk kita semua. Tuhan ciptakan dan semuanya berharga di mata Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, firman ini merupakan kisah penciptaan langit dan bumi serta isinya. Allah menciptakan semua hal yang ada di bumi dengan sangat baik dan tentunya sempurna di mata Tuhan. Adik-adik semuanya juga diciptakan oleh Allah dan sangat berharga loh di matanya. Maka dari itu, sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, kita wajib untuk menjaga serta merawat segala hal yang telah Allah ciptakan di bumi ini. Apa yang bisa kita lakukan? Dimulai dari menyayangi dirimu sendiri, lalu kamu bisa menyayangi keluarga, teman-teman, dan juga lingkungan di sekitarmu. Adik-adik jangan membuang sampah sembarangan ya, apalagi di sungai. Adik-adik juga bisa membantu orang tua untuk menyiram tanaman agar tumbuh dengan baik. Demikianlah firman Tuhan yang Kak Sania dan Kak Meita dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkatimu.
Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.